Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Kembali lagi di sini, mari akan coba untuk bacain update energi love life cinta segitiga mereka yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Sagittarius ya. Nanti akan ada 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama untuk melihat bagaimana energi Sagittarius bersama dengan pasangan sahnya. Dan penarikan kartu tarot kedua untuk melihat bagaimana energi Sagittarius bersama dengan pasangan selingkuhannya atau ini adalah orang ketiga ya. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang aja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya di sini akan vice versa karena tarikan energinya kebolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa nanti yang coba untuk mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja kita mulai dengan melihat bagaimana energi teraktual antara Sagittarius bersama dengan pasangan sahnya dulu ya. Oke, baik. Di situ ada kartu ya, ini dari pasangan sahnya. Oke. Baik, ini awalan-awalan baru ya. Ada lembaran baru atau ada aktivitas baru yang sedang mereka lakukan. Oke, kelihatan tadi itu hubungannya cukup menjanjikan, namun di sini ini balik-balik ya. Ini kebolak-balik nih. Ini Oke. Iya. Iya, jadi ada di sini bercerita tentang cinta, namun cinta ini ya, perasaan ini tuh justru terlihat cukup membebani gitu ya. Bikin stres, belakangan tuh bikin stres. Nah, jadi begini. Walaupun ternyata Sagittariusnya itu sudah punya orang ketiga, namun dia terhadap hubungan bersama dengan sahnya ini mari nampak cukup bisa mereka kendalikan itu dengan apik tadinya ya gitu ya, cukup bisa dikendalikan tuh dengan baik. Nah, karena tahu di sini ini tugas sebagai suami, sebagai istri, sebagai pasangan. Nah, yang di sana juga demikian gitu ya. Jadi kedua belah pihak di sini tahu untuk meletakkan diri kemana tuh ya, bagaimana itu kelihatannya tuh tahu banget kayak kita. Jadi di sini ya Sagittarius saya rasa masih bertanggung jawab terhadap kelangsungan dari perjalanan hubungannya bersama dengan pasangan sahnya ini. Walaupun di situ mungkin keromantisan di antara mereka berdua kurang. Nah gitu ya. Tapi secara garis besar kalau dilihat dalam hubungan ini itu nampaknya baik-baik saja gitu. Hanya saja keintiman kedua belah pihak, 2 orang yang sedang berlaku intim di situ. Nah, itu yang tidak ada. Mungkin Sagittarius dalam hubungannya bersama sahnya ini hanya sekedar, aku sedang memikirkan tentang keluarga besarku. Nah, kayak gitu ya. Atau aku di sini sedang memikirkan anak-anak. Jika di sini ceritanya tuh anak-anak telah terlibat gitu. Ya. Jadi bagus sekali ya kalau mari lihat ya, sebenarnya ini bagus sekali kalau hanya dilihat dari sekedar sebagai fungsi gitu. Namun ada beberapa hal yang nampaknya ini mempengaruhi laku Sagittarius di dalam hubungan internal mereka berdua gitu ya. Di sini hanya ada intinya aja, yaitu Sagittariusnya sendiri dengan pasangannya ini ada genangan memori-memori yang nampaknya itu kurang baik gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan jika ini berbicara tentang romansa kedua belah pihak, saya rasa romansa-romansa itu tuh kayaknya ndak ada lagi gitu ya. Hanya bagaimana biar hubungan ini jalan aja gitu ya, kelihatan baik aja. Jangan yang ada konflik di situ, jangan yang ada drama-drama bikin heboh di situ gitu ya. Nah, jadi Sagittarius ini tuh dia nampaknya
tidak terlalu akan mengabdikan dirinya kepada pasangan sahnya ini sebagai gambaran ya, gambaran seorang kekasih gitu. Jadi mudah-mudahan bisa paham ya. Kalau untuk soal berkata-kata tentang cinta-cintaan gitu ya, keromantisan itu ndak ada ceritanya di sini. Hanya saja kolaborasi sebagai orang tua kah, atau sebagai rekan bisnis kah, partner kah. Nah, itu yang ada. Untuk beberapa di sini bisa ya, ini jika hubungannya masih gambaran pacaran. Jadi Sagittarius ini mau masih tetap dengan pasangan sahnya ini, itu mungkin karena pasangannya ini kan udah kenal ya, barangkali ya, gambarannya kayak gitu. Sudah kenal dengan keluarga besarnya Sagittarius, jadi di sini mempertimbangkan tentang keluarga besar. Atau mungkin Sagittarius yang udah kenal sama keluarga dari pasangan sahnya ini, jadi itu yang masih kuat gitu ya. Maksudnya hubungan ini sekiranya pun di situ masih jalan, itu ya karena ada campur tangan orang tua atau keluarga besar, yaitu membuat hubungan mereka tetap jalan. Tapi kalau tindakan, ya lagi-lagi mari ulangi, kalau tindakan sebagai sepasang kekasih, ini tidak. Ini bahkan bisa ceritanya itu mereka berdua saling sakit, saling menyakitkan gitu ya, saling sikut-sikutan. Nah itu ya bisa di sini, saling sikut-sikutan karena saya rasa pasangan sahnya Sagittarius itu dia cinta gitu ya, ada di sini cinta. Namun cinta ini entah mengapa ya, dia nampaknya agak kurang dewasa dalam menyikapi cintanya kepada Sagittarius, sehingga acap sekali dia ini bisa kayak nyakitin Sagittariusnya gitu ya. Dia ini bisa kayak yang nyakitin Sagittariusnya di sini gitu. Nah, di sana ya. Jadi ini bisa yang kayak ajang baku hantam jadinya di sini ya. Minimal melalui kata-kata kayak gitu ya. Tetap jalan ini hubungannya karena mari lihat tidak ada keterpisahan di sini. Hanya saja kondisi sekarang, kondisi saat ini ya, itu lebih banyak dari pasangan sahnya Sagittarius ini batin itu loh. Batin itu ndak enak sekali. Nah, jadi itulah yang tercermin dalam tindakannya. Ya, pola laku, kata-katanya tercerminlah di situ. Nah, kita. Ini mungkin ya kalau omongan ndak kasar, tapi secara tindakan ya silent treatment itu pun kalau menurut Mari itu silent treatment tuh jahat banget gitu ya. Kalau menurut Mari kita. Karena orang kan berhak untuk mendapatkan kejelasan kayak gitu ya. Kalaupun di situ ada konflik, tapi kalau dibawa hanya diam aja, yang lain tuh bisa kayak yang tersiksa banget. Lu salahnya di mana? Kelirunya di mana? Kurangnya di mana? Gitu. Didiamkan itu bentuk dari hantaman yang lumayan pedes juga ya kalau di Mari ya, kalau di Mari. Nah, di situ. Ini ya sebenarnya sahnya ini bukannya mau mengakhiri hubungan mereka gitu ya. Tapi dia nanti jangan-jangan akan ada punya trik, dia bisa punya cara lain gitu ya, untuk mendapatkan bahagia dia yang itu bisa nanti bertolak belakang dengan Sagittarius ini. Nah, di situ ya. Jadi ini orangnya ndak enak banget lah kondisi sekarang. Boleh dia bersikap nggak enak ini karena dia tahu ya kalau dia tuh diselingkuhin, siapa sih yang enak, siapa sih yang mampu menerima kalau diselingkuhin gitu. Apalagi jika perselingkuhan ini baru-baru aja terjadi gitu ya, masih kenceng gitu ya, masih kenceng tuh kekalutan, masih kenceng tuh ego diri yang menolak keadaan. Nah, di situ ya, jangan-jangan itu yang membuat men-trigger pasangan sahnya Sagittarius ini untuk ngelakuin tindakan-tindakan tuh yang pasti saja bisa dikata bentuk dari
keculasan, kekejaman. Nah, modelnya kayak gitu. Tapi ya itu adalah ekspresi dirinya dia gitu ya, yang merasa di sini tertekan gitu. Jadi orang yang tertekan tuh secara otomatis akan mencoba untuk menekan orang lain. Nah, di situ ya. Jadi bayangkan aja lah ini kalau misalnya orang lagi tenggelam gitu kan. Ditolong pun dia bisa menenggelamkan juga orang yang nolongin dia dalam keadaan kekalutan kayak gitu, dalam keadaan kondisi hati yang tidak enak. Nah, akhirnya juga sadar tidak sadar itu ya destruktif, tindakan pola tingkah laku destruktif banget. Nah, kayak gitu. Atau ya apalah gitu ya, penyebabnya gitu yang bikin orang ini tidak merasa bisa nyaman, bisa tentram dengan Sagittariusnya, sehingga ya perbuatan-perbuatan tidak enak ini akan terpampang nyata di situ. Tapi terlepas dari apa yang terjadi, bentuk-bentuk dari tingkah laku mereka berdua, saya rasa di sini masih ada berkata tentang cinta. Nah, gitu ya. Masih ada di sini berkata tentang sayang, terutama ini dari energi Sagittarius. Dia pasti di sini masih cinta dan masih sayang, hanya saja bentuk dari koneksi mereka sekarang ini ya, yang nampak-nampaknya itu agak-agak ada kendala, gitu ya. Ada PR di antara mereka berdua. Nah, di sana. Karena nggak mungkin hubungan tuh mulus saja gitu ya. Nampak-nampaknya di situ tidak mungkin. Nah, untuk beberapa nih, jangan-jangan memang pasangan sahnya Sagittarius ini sering banget ya melukai Sagittarius, mengecewakan Sagittarius. Namun di sini untuk beberapa Sagittariusnya itu nampaknya agak sabar gitu ya, masih bisa sabar. Karena tadi ada pertimbangan-pertimbangan yang di situ bukan hanya berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi juga ada figur-figur lain di sini yang menjadi tolak ukur gitu ya, yang menjadi pertimbangan di sana. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan Sagittarius bersama dengan sahnya ini hadir energi dari Aries, Taurus, Virgo, Capricorn. Kemudian di situ energi dari Pisces, Scorpio dan Cancer. Hadir energi dari Sagittarius, Leo. Kemudian hadir di situ energi dari Aquarius. Oke, energi dari Aries, mari rasa di sini paling kuat untuk mendominasi bacaan kita. Baik, kita tinggalkan drama Sagittarius bersama dengan pasangan sahnya. Masuklah kita kepada pembacaan Sagittarius bersama dengan selingkuhannya ya. Apa yang terjadi dalam hubungan ini? Oke, Five of Swords ada di sana. Four of Wands. Oke, ini cinta, ini sayang ya. Ini cinta, ini sayang. Oke. Jadi saya rasa ini pasangan selingkuhannya Sagittarius ini orangnya itu memang dia tulus di sini ya. Orangnya ini pakai perasaan di sini, gitu loh. Dan untuk sekarang yang ada di dalam hatinya, yang ada dalam pikirannya itu Sagittarius saja. Nah gitu. Jadi dia kayak melihat bahwa dengan Sagittarius ini ada lonjakan kebahagiaan yang dia rasakan, sehingga dia tidak sabar juga ya, ingin memberikan hal yang sama kepada Sagittarius. Jadi orang ini bisa merasa kayak bersyukur banget dia ketemu sama Sagittarius, walaupun pada kenyataannya dia ditempatkan di kursi sebagai orang ketiga gitu ya. Tetapi dia cukup puas dengan keadaan yang seperti ini. Dia cukup puas. Memang untuk beberapa jangan-jangan bercerita tentang hayo kita menikah. Namun dalam cerita pernikahan ini saya rasa tidak akan terjadi di waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Karena boleh jadi orang ini pun sebetulnya belum siap. Kalau misalnya ini dikatakan waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya, untuk masuk ke nikah sirih lah atau apalah nama pernikahan itu gitu ya. Nah, hanya saja jika dilihat bagaimana perjalanan hubungan ini cukup memuaskan gitu. Adanya kerja menurut dari selingkuhannya Sagittarius ini ada kerjasama yang baik di antara mereka berdua gitu ya. Dan terutama dia, apa-apa yang ingin dia berikan kepada Sagittarius itu
adalah sesuatu yang dia anggap ini yang terbaik gitu ya. Ada ketulusan di sana. Nah, kalau mari lihat ada ketulusan, walaupun ya kadang-kadang tetaplah ya ingin diri pribadi itu ada kayak gitu ya. Kemauan-kemauan pribadi itu ada. Kalau dibilang memuaskan 100% enggak juga lah ya. Ada di situ berkisar 7-60%. Nah, kayak gitu ya. Hanya 30 aja tuh unek-uneknya gitu. Tapi selebihnya itu dia akan bersikap ya. Selingkuhannya ini akan bersikap selayaknya kayak gimana sih itu pasangan kayak gitu. Ya. Ini dalam hubungan mereka saya rasa dia mau menempatkan Sagittarius ini bukan hanya sekedar sebagai kekasih, tetapi lebih daripada bahasanya tuh bahasa kekasih gitu ya. Caranya dia memperlakukan Sagittarius ini. Bisa ini hubungannya tuh kayak kakak adik, bisa hubungannya ini kayak sahabat, kayak temen gitu ya. Kayak pasangan happy kayak gitu. Tapi ini nampaknya bukan hanya sekedar aku ingin seneng-seneng nih, aku hanya ingin have fun nih. Nampaknya lebih dari itu ya. Energi dari selingkuhannya Sagittarius ini. Ingin lebih dalam di sana. Atau setidaknya ini bukan sebagai permintaan, tetapi ini laku nyatanya dia. Gitu loh, ya. Laku nyatanya dia itu ingin mempersembahkan tuh ya yang paling terbaik yang mampu dia lakukan untuk Sagittarius. Atau dia yang berharap ya Sagittarius itu memperlakukan dia itu lebih murni gitu ya, lebih tulus gitu. Sayangnya itu ndak yang dibikin-bikin, tapi ada di situ keikhlasan gitu ya. Nah, orang ini kasih sayang. Kalau saya rasa orang ini berbicara tentang kasih sayang. Nah, gitu. Bukan hanya sekedar aku cari seks di sini atau aku cari money di sini. Gitu ya. Aku cari orientasi duniawi yang itu membahagiakan aku aja. Saya rasa di situ enggak. Orang ini ya mungkin beberapa ya tidak memikirkan tentang masa depan tuh kayak gimana gitu ya. Untuk beberapa jangan-jangan tidak memikirkan masa depan, tetapi dia akan menciptakan sebuah keadaan itu yang berkualitas. Nah, itu ya. Jadi baik kalau mari katakan di sini ada energi yang baik. Nah, kayak kita ya. Ada energi yang baik. Nah, di sana. Oke, Sagittarius tuh sadar banget kalau dia itu sedang berselingkuh ya. Orang Sagittarius tuh yang kayak ngerti banget gitu. Jadi ini bukannya hubungan yang disangkal. Kan banyak di situ ya. Ceritanya ini tidak diakui. Hubungan cinta segitiga ini tidak diakui. Nah, tetapi terkhusus untuk Sagittarius bersama dengan selingkuhannya ini diakui. Namun itu tadi, sampai sejauh ini kondisinya itu kondisi yang tidak memikirkan tentang pernikahan. Jadi tidak ada ujungnya ini masuk ke perkawinan. Nah, di sana gitu ya. Atau jika ini perkawinan ya, jika ini sudah masuk ke perkawinan, butuh upaya-upaya ekstra biar perkawinan ini atau pernikahan ini tuh bisa terselamatkan. Nah, kayak kita. Karena kalau dibiarkan ini hubungannya berjalan dengan apa adanya, saya rasa di situ bisa nanti akan ada konflik. Nah, di sana ya akan ada konflik. Nah, cuman kalau dilihat hanya energi untuk sekarang ini, Sagittarius, iya, aku punya kekasih nih, aku punya orang ketiga nih, gitu ya. Tidak dipungkiri, bahkan mungkin ini diberitahu untuk beberapa orang yang dia percayai. Jadi ini tidak bisa kayak dikatakan hubungan tuh yang disimpan-simpan aja. Hanya mereka berdua berikut dengan bersama Tuhan dan staf-stafnya gitu ya. Enggak, tapi ini bisa kayak Sagittarius dan pasangan selingkuhannya ini nge-publish ya, itu bahasanya ya. Bilang jadi ini tidak bisa kayak dibilang ini hubungan yang di balik layar aja, tidak bisa kalau mari lihat gitu ya. Karena ada energi keterbukaan di antara mereka berdua. Nah, jadi terlepas bagaimanalah cara mereka melakoni hubungannya mereka berdua ini di halayak ramai, secara internal komunikasi baik. Gitu ya. Itu kan kunci utama dari hubungan itu kan komunikasi yang bisa
berselaras gitu. Nah, kebetulan mereka berdua ini sama gitu ya, bisa mengharmoniskan diri. Nah gitu, karena dijembatani oleh komunikasi yang segar, komunikasi yang baik, komunikasi bisa dengan cara-cara yang benar gitu. Jadi di sini tidak yang kayak cerita bahwa aku harus menang, aku harus benar, kamu yang salah gitu. Saya rasa hubungan ini jauh ya dari konflik. Sekiranya pun ada di situ konflik, mereka berdua mampu untuk menyelesaikan konflik mereka itu dengan cukup baik gitu ya. Jadi baik aja lah kalau Mari tangkap di sini ya. Walaupun mungkin kita ya nganggep apa sih ini selingkuh-selingkuhan gitu. Tapi terkhusus lah ya energi kali ini yang Mari tarik. Ini bagus banget gitu ya. Ini bagus banget. Jadi di sini kayak yang saling mempertimbangkan perasaan gitu ya. Saling pandai untuk meletakkan di mana diri ini harus berdiri. Bagaimana diri ini tuh harus bersikap kayak gitu ya. Jadi di sini yang kayak sama-sama tuh ya, dua orang yang mau ngasih kenyamanan di sini ya. Dua orang yang kayak saling mau mencoba meyakinkan pasangan bahwa ketika dengan aku, kamu tuh akan mendapatkan curahan perhatian, cinta kasih, kelembutan, keromantisan, rasa damai, rasa tenang, gitu. Keduanya berlakon yang sama di sini, gitu ya. Keduanya dengan lakon yang sama. Nah, dan bahkan dalam hubungan ini, Sagittarius itu bisa tuh yang kayak mikir, kalau misalnya dia lagi pikiran gak enak tentang pasangan sahnya, dia bisa ngomong kayak gini tuh. Hei pasangan sahku, kamu lihat ini hubungan aku dengan orang ketigaku. Kami bahagia, kami penuh cinta, kami penuh damai. Gitu. Kalau Sagittariusnya ngomong ya, tapi ini dia ngomongnya ngomong monolog lah kalau Mari lihat. Kalau untuk bilang ngomong langsung sama pasangan sahnya ini, entahlah, nggak tahu lah apa dia berani gitu. Tapi yang jelasnya hubungan bersama dengan selingkuhan tuh jauh lebih memuaskan. Gitu ya. Tapi itu tadi, kalau bercerita tentang masa depan, saya ragu juga. Sagittarius ini akan bercerita atau mau nanti ya menulis cerita tentang hubungan ini akan dibawa untuk selama-lamanya gitu ya. Masih agak ragu Mari di situ dengan energi-energi gambaran dari Sagittarius ini gitu. Dan jangan-jangan pun selingkuhannya itu kalau untuk membuka lembaran kehidupan yang baru. Walaupun di sini kelihatan indah, di sini kelihatan seperti hubungan yang menjanjikan, tapi dia juga ndak berani gitu ya. Kalau Mari katakan di sini ndak berani, gitu. Tapi kalau ternyata ini sudah kadung masuk dalam label pernikahan, ya pernikahan ini tetap jalan, gitu kan? Tapi bisa di sini hubungannya tuh nggak kuat kalau untuk jangka panjang. Tapi ini energi sekarang loh ya. Beda tuh nanti untuk masa depan tuh, ini kan energi kan naik turun, berubah-ubah, fluktuatif. Satu tindakan akan merubah segalanya kan gitu ya. Kalau dilihat apa adanya, kartu tarot yang ditarik hari ini, sekarang ini, itu bisa agak-agak goyang masiannya, karena kalau di dalam hati itu masih terlalu dini Mari lihat ya. Masih terlalu dini, masih es gitu ya, masih awal-awal aja gitu. Pertumbuhan sebatang aja kayak gitu loh ya. Mudah-mudahan bisa mengerti. Tapi nantilah itu kalau kita bercerita tentang masa depan, kita tatap sajalah energi mereka hari ini. Ya bagus, ya apik ini hubungannya. Ya lumayan sehat lah. Terlepas dari label ya. Kalau hanya dilihat ada dua orang yang sedang bermain di sini, ya ini hubungan kekasih yang sehat gitu. Ini hubungan yang membahagiakan. Ada kedamaian di sana gitu.
Ada ketenangan lahir dan batin justru kalau Mari tangkap di sini ya. Ada kepuasan lahir dan batin justru. Nah, di situ. Oke? Ya, sekali-sekali lah obrolan-obrolan yang mengancam, membuat perasaan-perasaan nggak enak itu ya tetap ada lah, gitu kan. Nah, namun itu akan bisa termaafkan, itu akan bisa terlupakan ketika interaksi lanjutan mereka lakukan. Ini keadaan kembali seperti layaknya dua orang kekasih yang saling mengasihi. Oke, baik, dalam pembacaan Sagittarius bersama dengan selingkuhannya ini hadir energi dari Gemini, Sagittarius sendiri, Leo, Aries, Pisces, Scorpio, dan Cancer. Kemudian di situ hadir energi dari Gemini ya. Ya, jadi energi Gemini yang paling kuat mendominasi bacaan kita sekarang ini. Oke, baik, itu aja lah mungkin yang bisa Mari sampaikan untuk sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.